Jin yang soleh mengamalkan ketaatan. Tidak semua jin yang didakwahi mau mengikuti dan beriman. Di antara mereka, ada yang soleh dan ada yang tidak. Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda, seperti juga manusia. Ada yang mau mengikuti kebenaran dengan baik, ada pula yang membangkang. Di antara jin, ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Jin yang taat adalah yang benar-benar memilih jalan yang lurus, kemudian ia akan mendapat surga dan segala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kaum yang saleh. Sedangkan yang menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Golongan jin yang beriman adalah golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri petunjuk mereka agar tidak mencuri berita dari langit. Sedangkan golongan yang membangkang dan tidak mau beriman masih terus membantu para dukun. Mereka mencuri berita dari langit, meskipun harus menghadapi para malaikat dan panah-panah api. Jin yang soleh menyimak Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jin-jin yang pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, terbagilah kaum jin menjadi golongan yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan golongan yang membangkang. Golongan yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin-jin yang beriman itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memenuhi permintaan mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat yang mau mengikuti beliau. Namun, hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengikutinya. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis untuk Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan kakinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu. Karena kalau keluar dari garis itu, ia bisa mendapatkan bahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlalu meninggalkan Ibnu Mas'ud, lalu berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba, beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga ia tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa mendengar suara beliau. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong, tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok jin itu pun pergi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu, agar mereka duduk." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Jin yang soleh senantiasa belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang lain, para sahabat tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat lamanya. Lalu mereka mencari-cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pelosok kota dan lembah-lembah. Hingga di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diculik. Ketika telah subuh, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat mengatakan, "Kami kehilangan engkau. Lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah, namun tidak juga kami temukan. Sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Salah seorang dai dari kalangan jin mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk yang berupa api, bekal makanan jin dan tunggangannya.
Pada kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwa sebelum fajar masih ada sebagian jin yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain jin-jin itu belajar Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga bertanya tentang bekal yang bisa mereka makan dan makanan untuk kendaraan mereka. Juga pada kisah para sahabat mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para jin bahwa yang bisa mereka gunakan sebagai bekal adalah tulang-tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Sedangkan makanan untuk tunggangan mereka adalah kotoran binatang. Karena jin ketika mendapatkan tulang, mereka akan mendapatkan pula dagingnya sebagaimana ketika dimakan. Juga ketika mendapatkan kotoran binatang, mereka akan mendapatkan bijinya sebagaimana ketika dimakan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan tulang dan kotoran binatang untuk membersihkan kotoran manusia, karena ia menjadi bekal makanan bagi jin-jin yang beriman dan tunggangan mereka. Di samping juga kotoran binatang itu sifatnya kotor. Sawad bin Qarib radhiyallahu anhu dan jin yang saleh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, ada seorang dukun di negeri Yaman. Ia bernama Sawad bin Qarib. Kita simak saja Sawad bin Qarib radhiyallahu anhu menceritakan jin yang mengajaknya masuk Islam. Pada suatu malam, ketika aku sedang dalam keadaan antara tidur dan terjaga, tiba-tiba jin yang sering memberitahuku datang. Ia membangunkanku dengan kakinya, lalu ia berkata, "Wahai Sawad bin Qarib, pahamilah, dan pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir. Sesungguhnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus. Ia mengajak umat manusia kepada Allah dan kepada peribadatan kepadanya saja." Kemudian jin itu menyampaikan bait-bait syair berikut. Aku heran terhadap jin dan kabar beritanya. Ia mengencangkan tali onta dengan pelananya. Ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang baik itu sama dengan jin yang jahat. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim, dan tataplah dengan kedua matamu ke arah kepala onta itu. Ketika itu, aku tidak mempedulikan ucapannya. Aku katakan kepadanya, "Biarkan aku tidur, karena sore ini aku sangat mengantuk." Pada malam kedua, ia mendatangiku lagi dan membangunkanku dengan menggunakan kakinya. Ia mengatakan kepadaku, "Wahai Sawad bin Qarib, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, bangun dan pahamilah. Pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir. Seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus. Ia menyeru kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya." Lalu jin itu kembali mengucapkan syair-syair berikut. Aku heran terhadap jin dan upayanya. Ia mengencangkan tali onta untuk bersafar. Ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang jujur itu sama dengan jin yang pendusta. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim. Ia berada di antara onta-onta dan pengawalnya. Pada hari kedua itu, aku masih juga tidak mempedulikannya. Namun, pada malam ketiga, ia mendatangiku lagi dan membangunkanku dengan kakinya. Ia mengatakan kepadaku, "Wahai Sawad bin Qarib, bukankah aku telah mengatakan, pahamilah dan pikirkanlah bila engkau bisa berpikir, bahwasanya seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus untuk berdakwah kepada Allah dan peribadatan kepadanya." Lalu, jin itu melantunkan syair berikut. Aku heran terhadap jin dan berita yang ia bawa. Menghela ontanya dengan menaiki pelana. Ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang beriman sama dengan jin yang kafirnya. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim. Tidak orang yang permulaan sama dengan yang belakangan. Sawad berkata lagi, "Terjadilah dalam diriku kecintaan kepada Islam, dan aku menjadi sangat menginginkannya. Ketika telah pagi,
aku mengencangkan tali kekang untaku untuk menuju Mekah. Di tengah perjalanan, aku diberitahu bahwa Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Lalu aku pun menuju ke Madinah. Sampailah aku di Madinah, dan aku bertanya tentang Nabi SAW. Dikatakan kepadaku, ia sedang berada di masjid. Lalu aku berhenti di masjid. Aku menambatkan ontaku, dan aku masuk masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah SAW dan para sahabat bersama beliau. Aku katakan, dengarkanlah ucapanku, wahai Rasulullah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, mendekatlah kepada beliau. Ia masih terus mengatakan, mendekatlah, hingga aku berada di hadapannya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sampaikanlah, dan kabarkanlah kepadaku tentang jinmu yang mendatangimu. Ringkas cerita, Sawat menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia didatangi oleh jin pembantunya selama 3 hari berturut-turut, memberitahukan adanya seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Setelah itu, Sawat mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Zat yang Maha Perkasa. Bergembiralah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan keislamannya. Setelah Sawat bin Qarib masuk Islam, jin itu tidak lagi mendatanginya, dan Sawat lebih senang dengan teman penggantinya yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jin yang saleh. Ia akan mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang kepada Islam. Mereka juga ikut serta dalam perang membela Islam. Mereka tidak suka mengganggu manusia, tidak membantu orang dalam kejahatan, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahu a'lam.